salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balang. Balang ditangkap berwarna hitam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya alun makan malam. Alamatan alun Jambara tadi jam 5. Masya Allah. Mudah-mudahan sadonan hadir malam iko sehat walafiat. Sehat badannya, sehat hatinya, sehat lisannya, sehat pikirannya, sehat kantongnya. Yang terakhir konon paling gadang. Nan samo-samo awak hormati Bapak Wali Kota Solo, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Kepala Kantor, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan alun babini dan alun basunat. Habis sadonya lah. Alim ulama jadi pandai berhabaib, guru-guru awak sadonyo nenek mama nan gadang tidak dimogala nan ketek tidak disabik namo sadonan hadir iko dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi yang agak terasa sakit kepala berkunang-kunang, jangan khawatir, ambulanlah siap. Insyaallah sadonya dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin. Ambo tadi diminta menandatangani prasasti Masjid Nurus Sakinah, masjid yang dibangun urutan masjid yang ke-17. Allahu Akbar. Ambo membawa tamu dari Malaysia. Waktu datangnya ke Pekanbaru Riau, di Caliaknya ado di tengah jalan ama-ama membawa tangguh untuk menangkap piti 2000 dan dilemparkan oleh supir di tepi jalan. Itulah ama-ama yang menangkap 2000 itu pakai badak. Apa badak yang bisa ibu ya tadi? Badak tahu dulu badak bare. Ditanyalah deh orang yang datang dari Malaysia, apa nih? Kenapa ditangkap ikan di jalan Lebuh Raya? Malunya saya rasanya mau menjawab. Saya belok-belokkan ke yang lain, saya bilang ini adalah kebun kelapa sawit ini. Tadi ikan apa? Tapi di Solo itu tidak ada. Masjid dibangun dengan anggaran dari daerah kota Solo. Allahu Akbar. Segenggam kekuasaan, ujung tinta pena dipakai untuk menolong agama Allah. Maka mudah-mudahan kekuasaan ini amanah
sampai akhir hayat, sampai hari kiamat insyaallah. Bapak Ibu sebagai orang Solok bangga tidak punya masjid yang dibangun sampai 17 masjid. Dulu beberapa tahunan lalu Ambo diminta meletakkan batu pertama. Di Tampek lain Ambo tidak mau meletakkan batu pertama sebab baranan Ambo letakkan tidak bertambah-tambah batunya. Tapi di Solo beberapa tahunan lalu Ambo letakkan, dan tadi Ambo diminta meletakkan tanda tangan. Ambo tidak ada membagi tanah, tidak ada mengurus masjid, tidak ada mengurus bangunan, tapi giliran menandatangan. Berikut ini bila kita saksikan penandatanganan oleh Ustaz Abdul Somad. Begitulah orang Solo memuliakan Ustaz Abdul Somad, guru besar kita, padahal Ustaznya guru 50 kilo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beko handphone itu ada masuk, awak matikan lampu sadonyo, sesudah itu awak pun pulang. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti, musim berubah, rezim orde lama tumbang, muncul orde baru, hilang, datang reformasi, jilid 1, jilid 2, tapi ada yang kekal abadi. Yang kekal abadi adalah masjid. Betul. Selama kekuasaan masih ada di ujung jari, pakai untuk membangun masjid. Setuju? Iya, kalau setuju kalau ditangkap KPK, insya Allah Allah akan menjaga, insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah pembangunan masjid, maka sianan mengisi masjid tiko. Alhamdulillah, Ustaz Somad datang tausiah sejam sebelum azan subuh. Laksanakan suara tauhid di masjid, bersaut-saut suara dari menara masjid. Assalatu wassalamu alaika ya man. Begitu awak masuk ke masjid, tidak ada orang, rupanya flash disk. Bagaimana masjid di Solo ke depan? Lihatlah masjid yang cantik dan indah, menaranya hijau luar biasa. Siapa yang menjamin bahwa dari menara masjid ini akan ada orang yang azan, akan ada sholat berjamaah? Apakah ada jaminan tahun 2050 di Solo masih ada takbir? Ibu, masih ada jaminan tahun 2050 masih ada sholat subuh di kota Solo? Ambo yakin dan percaya di Solo sampai hari kiamat masih ada orang mengumandangkan takbir. Kenapa? Karena tadi sebelum makan malam, Ambo diminta untuk duduk-duduk. Ustaz Abdul Somad, tolong duduk sebentar. Dengan siapa? Ada 7 orang. Siapa 7 orang ikut? 7 orang putra Solo yang akan dikirim ke Al-Azhar Kairo dan dikirim ke Yaman. Allahu Akbar. Orang Solo akan berangkat ke Kairo dan Yaman, ambonan sakit hati. Terbayanglah bagaimana Abdul Somad tahun 1998 anak Solo disambut di rumah Bapak Wakil Wali Kota. Anak Solo dijumpakan dengan Ustaz Jail Fatullah dan Ustaz Abdul Somad. Anak Solo ditanggung tiketnya berangkat. Anak Solo dibiayai 4 tahun. Anak Solo
muliakan. Abdul Somad berangkat tidak diantar, pulang tidak dijemput. Ustadz hantu. Datanglah almarhumah membawakan proposal permohonan bantuan. Nanti kami bantu, Bu. Sesudah itu dikirim nyola piti 200.000. Sakit hati yang mau mencari Allah. Tapi sakit hati yang betullah terbalaskan hari itu. Beberapa tahun yang lalu ambo bisikkan ke Pak Wali Kota dan kepada Bapak Wakil Wali Kota, apa? Kalau mau masjid kita hidup, kalau mau pesantren kita hidup, maka kirimlah anak-anak putra terbaik dari Solo, kirim ke Al-Azhar Kairo, kirim ke Yaman. Mereka akan pulang menegakkan panji-panji sinar agama Allah. La ilaha illallah Muhammadun. Masjidnya sudah dibangun, calon-calon imam dan khatibnya berangkat. 4 tahun nanti selesai mereka akan kembali ke Solo. Maka Solo insya Allah tetap berkah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Umatnya, masyarakatnya bertasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika Nabi sianan dimakan ikan, ambo ini cuma ngetes aja. Itu namanya UAS, ujian akhir semester. Masuk Nabi Yunus, ditelan oleh ikan, masuk ke dalam laut, di tengah malam yang gelap, di dalam laut yang gelap, di dalam perut ikan yang gelap, 3 kegelapan. Maka yang keluar dari mulutnya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Maka apapun yang terjadi kita mesti selalu bertasbih Subhanallah. Tasbihnya pelan, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ini ada 20 orang, aku heran banget cara bertasbih. Jangan pula terlalu pelan. Subhanallah, Subhanallah. Cari ke belakang, hilang makmum satu. Wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu keras, jangan terlalu tak bersuara. Maka itulah yang pelan. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan. Ambo bisikkan ke Pak Wali Kota, kepada Pak Wakil Wali Kota, anak awaklah dikirim ke Mesir, dikirim ke Al-Azhar, dikirim berangkat menghafal Quran, belajar bahasa Arab, baca kitab, akidahnya Ahlus Sunnah wal fikihnya bermazhab 4, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanbali, dan dia bertasawuf sunni, berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah, mengikut Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Abu Hamid al-Ghazali. Tapi sementara mereka belajar 4 tahun di Mesir, 2022 dikirim, 2023, 2024, 2025, 2026. Selama 4 tahun, tolong buatkan Islamic Center di kota Solo, Pak. Setuju?
cari tanah yang lapang, yang bagus, yang strategis. Ada TK Quran, ada SD Quran, ada SMP Quran, ada SMA Quran, ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Maka mereka kembali nanti bisa mengajar. Dia tidak perlu pergi ke kota lain untuk mencari tempat pengabdian. Akhirnya inilah kesempurnaan yang diberikan Allah. Barokahlah kota Solo ini insya Allah. Bapak Ibu, nanti kalau saya bicara dia tidak percaya, tapi kalau percaya buka handphone sama Google dia percaya. Percaya sama Ustaz Somad tidak, sama google.com yo. www.google.com, tulis di situ buta huruf Al-Quran. Sama-sama waktu buta huruf Al-Quran. Kamu ingin membuktikan bahwa orang Indonesia gini, buta huruf Al-Quran mencapai 53%, kata republika.co.id. Berarti kalau ada 100 orang awak duduk bersama, 53 orang tidak bisa baca Quran. Kalau ada di situ 100.000 orang, berarti ada 53.000 orang tidak bisa baca Quran. Itulah kalau membaca bersama-sama, mulutnya bergerak tapi suaranya tidak ada. Tapi itu tidak terjadi di Solo, karena di Solo tadi Masya Allah anak muda kita membaca Quran tagaklah kori itu di belakang. Kamu heran, tafadhol silakan maju. Kecek Ustaz Jalfatullah inyo sagar membelakangi Ustaz Somad. Masya Allah, rupanya begitu orang Solo menghormati, memuliakan. Bukan cuma kori, Bapak Wali Kota pun tidak maju ke muka dek sagan. Berarti Ustaz Abdul Somad pun tidak ada sagan-sagannya. Makanya diputar balik video tadi. Sebelum ambo tagak ke siko, ambo lah angket 10 jari balik dengan kapalo, minta izin ke Bapak Kapolres, Bapak Dandim Habib, Bapak Wali Buya Jalfatullah, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kepala Kajari, Bapak Kepala Pengadilan. Panai lo muka ambo. Setelah ambo angkat tangan minta izin ambo maju ke depan, sado mereka mengangguk setuju. Itulah aku ambo tagak di situ. Jadi jangan betul ditulis di orang Abdul Somad tidak berakhlak, Bapak Wali saja tidak berani ke depan, Polri saja tidak berani. Kenapa Abdul Somad maju ke depan? Jangan ada dusta di antara kita. So sweet. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Masjidnya sudah dibangun, yang akan menjadi imam, yang akan menjadi khotib, yang akan mengisi pengajian sudah dikirim ke Mesir. Sementara mereka 4 tahun nanti di sana, pulang dia kembali ke Solo. Di Solo sudah ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Islamic Center. Maka jadilah Solo ini menjadi pusat peradaban Islam masa depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, betul. Tapi masjid tetap akan kekal abadi. Anak-anak tetap belajar Quran. Kalau ini dilakukan, inilah yang akan menjadi amal jariah yang tak putus setelah kematian. Terus Ustaz Abdul Somad dapat apa? Ambo tidak dapat apa-apa. Apakah dengan berdirinya Islamic Center lalu Ustaz Abdul Somad jadi direktur? Tidak. Apakah Abdul Somad akan diangkat menjadi kepala kantor Kementerian Agama? Ambo lah keluar jadi PNS. Apakah Abdul Somad akan menjadi imam besar? Ambo tetap imam ketek. Lalu Abdul Somad dapat apa? Abdul Somad ingin mendapat amal jariah. Boleh? Orang Solo izin kalau Abdul Somad dapat amal jariah.
ibu-ibu ikhlas dalam mendapat amal jariah. Setiap anak ibu yang mengaji pagi, petang, siang, malam, baca Quran, baca Yasin, khatam Quran, setetes dua tetes mengalir ke makam Abdul Somad di Pekanbaru untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Kecek mereka, jangan baca dulu ini. Itulah yang ingin awak jadikan dalam hidup. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Hidup ini seperti tanaman padi, padi yang menghijau, setelah itu dia berbuah, tak lama menguning, habis itu dia pun akan layu dan mati. Padi yang lama hilang, muncul padi yang baru. Sekarang Abdul Somad hijau, tak lama lagi menguning, setelah itu dia pun akan mati sampai hati. Abdul Somad tidak ada kepentingan politik, Abdul Somad tidak ada kepentingan ekonomi, hanya berharap ridha Allah. Mudah-mudahan aponan ambo sampaikan iko terlaksana. Suko ambo ke Solo iko, aponan ambo kecekkan terwujud. Kalau bisa bangun masjid Pak, pagak masjid. Kalau bisa kirim anak-anak ke Mesir Pak, dikirim. Ditampek lahir babuih mului awak. Iyo. Solo kok memang Masya Allah, tabarakallah. Bolak-balik lah ambo lewat di jalan Seberangkas. Anak Ustaz Calia bareng Solo. Anak Daru. Masya Allah. Tadi dibawalah deh Pak Wali dengan Pak Wakil Wali Kota. Ustaz Abdul Somad, kita berhenti sebentar di sini. Kamu Pak? Di Siko. Berhentilah kami di tepi sawah. Ambo sangko sekedar foto, rupanya berjalan ke dalam. Jauhnya minta ampun. Menyabui jauh, awak gengsi pulang. Allah nggak tahu. Untung nggak masuk ke dalam. Sampai ke dalam, rupanya Pak Wali ingin mengingatkan Abdul Somad tentang masa lalu. Bahwa kau datang dari kampung, hai Abdul Somad, sudah lama kau tidak melihat kebun padi, sawah terhampar dengan tulisan yang luar biasa. Dari jauh aku cari, pula tulisan Eko, rupanya sawah Solo. Dari jauh nampaknya macam salah laut. Begitu dakek, Masya Allah. Iko sawah, di tengah sawah itu ada jalan dari tanah liat. Apa namanya? Pematang. Sudah banyak orang yang tidak tahu pematang. Ambo pun berjalan di pematang. Hai guys. Hidup ini seperti meniti pematang. Jalannya licin dan terjal, di kanan kirinya ada lumpur yang hitam. Jangan sampai kau jatuh karena terlupa. Resikonya luar biasa. Jangan kemana-mana, lanjutkan setelah yang satu. Hidup ini macam meniti pematang. Betul. Ibu hati-hati meniti jalan, jangan sampai jatuh. Bapak juga hati-hati Pak, jangan sampai dilarikan pelakor. Ini adalah kamera. Kamera akan menyuting kita dari atas, maka nyalakan semua handphone Bapak Ibu yang ada senternya. Yang tak ada senternya simpan aja dalam tas. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasul
hanya tulut yang lama-lama beko ketiak basah. Handphonenya dimatikan, senternya, karena kita akan pulang nanti ke rumah. Persiapan, sedangkan mau pulang ke rumah saja ada persiapan senter, persiapan handphone. Tiba-tiba mau mati menghadap Allah tak ada persiapan. Apa yang sudah kita siapkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Pak Wali menghadap Allah menyiapkan masjid. Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Solo menghadap Allah yang sudah disiapkannya 3. Yang pertama masjid, yang kedua kader dikirim ke Mesir, ke Yaman, yang ketiga akan mendirikan sekolah besar tempat anak-anak belajar agama. Hai Abdul Somad, apa yang sudah kau siapkan menghadap Allah? Aku belum ada menyiapkan apa-apa ya Allah, tapi aku yakin jamaah ini semuanya kasihan. Mereka semuanya berdoa, masukkanlah Ustaz Somad ke dalam surgamu ya Allah. Lagi bunyi aminnya bantu tak yakin. Amin. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Tapi tadi kecek Buya Jel, awak masuk surga di amal hati, di amal badan, di amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, amal badan, sholat, tegak, ruku, sujud, baca Quran, amal hati, ikhlas, ridho, tawakal. Kenapa kata Ustaz Somad kita tak masuk surga karena amal kita? Kita masuk surga karena rahmat Allah, dan untuk mendapatkan rahmat Allah itu maka kita mesti beramal soleh, bukan somad. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Cuman 2 itu saja yang selamat, lain daripada itu. Innal insana lafi khusrin, rugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi 2 kali. Pejabat rugi, yang tidak ada jabatan bertambah rugi. Yang ganteng rugi, yang tak ganteng tidak usah disabit, bekonya meninggal. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan membawa video K-pop. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Solo dihadiri SpongeBob. Begitulah orang Solo ingin supaya anaknya soleh, dibawa anak pengajian, anak tidak ditinggalkan di rumah, ikut anaknya. Khawatir nanti anak menangis, belikan balon. Mudah-mudahan semua anak yang dibawa malam ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Masya Allah, tabarakallah, masih kecil lagi anak-anak, tengoklah kecil-kecil, tengok kecil-kecil, Masya Allah. Ya salam, pakai jilbabnya panjang, masih kecil sudah berjilbab. Dari kecil terbawa-bawa, sudah besar telonjak-lonjak, sudah tua terubah tidak. Dari kecil terbawa-bawa pengajian, terbawa-bawa tabligh akbar, terbawa-bawa maulid nabi, terbawa-bawa nuzul Quran, terbawa-bawa jumpa ustaz, terbawa-bawa. Tapi kalau dari kecil tak pernah dibiasakan, Allah bisa karena nanti mereka akan ditanya oleh suaminya, yang laki-laki akan ditanya oleh istrinya. Udah, yo dia waktu udah ketek dulu ada dibawa dek gaek pengajian. Rasul-rasulnya enggak pernah. Jadi dibawa kamar, ada dulu konser dangdut. Artisnya ditanggak diate, kami di bawah mangango mencari. Itu tidak terjadi di Solo, karena Solo adalah negeri Islami. Serambi Al-Madinah Al-Munawwarah, makamnya Rasulullah. Makanya malam ini nama acaranya Solo Bersolawat.
Jadi jangan heran kalau Ustaz Abdul Somad sebantah berselawat, sebantah berselawat, sebantah berselawat. Di apa? Sebab selawatnya sebantah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 rahmat. Utbat anku asara sayyi'at, itu ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan. Cie solawat, sekali solawat, satu kali bersolawat, 10 rahmat, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat tingkatan kebaikan. Maka mudah-mudahan sado selawat awak ikut dibalas Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan nanti bulan 2 bulan Februari ambo dengan Ustaz Jelfatullah bersama-sama awak bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW dalam program namanya Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Jelfatullah dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Amin. Masih ada waktu bulan November, bulan Desember, bulan Januari, bulan Februari. Allah bukakan rezeki awak. Padi luas. Ambo selama berjalan di Pematang dengan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, kami bukan sekedar berjalan hampa, bukan berjalan tanpa makna, bukan sekedar foto-foto, walaupun fotonya lah diupload di Instagram Ustaz Abdul Somad Official. Banyak pula lah mengkomen, Ustaz lagi di surga ya, tolong Sherlock dong, aku mau ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah indahnya, airnya mengalir. Selama di perjalanan itu ambo bertanya ke Pak Wali, Pak Wali Kota, iko sawah nang ado di Solo iko milik negara? Bukan. Milik perusahaan? Bukan. Milik BUMN? Bukan. Jadi punya siapa? Siapa pemilik sawah? Ini adalah milik masyarakat Solo. Berarti orang Solo iko kaya raya. Mobil mewah, rumah besar, duit banyak, tapi ndak ada bare. Ada gunanya? Ndak ada. Untuk apa ame banyak mobil mewah, perut keroncongan barang yang dimakan oleh orang Solo, Pak Wali, yang dimakan orang Solo dari hasil sawah ini 60%. Oh, berarti sampai 10% itulah yang sampai di Pekanbaru, di Bali, di orang rumah ambo di pasar, dibawa pulang ke rumah, dimasuk rice cooker, dimasak. Allah membarik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Pernahkah kita berpikir siapa yang mengambil benih padi masuk ke tanah, disemai, setelah itu dibawa ke sawah, ditanam, dijaga, dirawat, dipelihara, takut datang tikus, dipagar, takut datang wereng, disemprot, akhirnya berbuah, setelah itu dituai, setelah itu dibawa, setelah itu dijual. Kita tidak pernah berterima kasih kepada manusia. Kita hanya tahunya sumpah serapah, makanan tidak enak, kenapa ini tidak enak. Jangan mencaci maki makanan, karena padi itu sampai ke piring kita melalui proses yang panjang. Maka jalan-jalan ke mall tidak masalah, jalan-jalan ke pantai bagus, jalan-jalan ke Gunung Onbon silakan. Tapi saya mengajak jamaah dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, datanglah kalian ke Solo, jalan-jalan ke padi yang terhampar, tapi jangan kalian injak pohon padi. Nanti kalau datang orang ke Solo ramai-ramai siap disambut.
mereka akan datang mengambil pelajaran. Untuk apa Ustaz Somad ceramah di Solo, ngajak orang ke Solo? Ambo memang malam ikut ceramah di Solo, tapi ceramah ikut ditonton orang dari Sabang sampai Merauke sampai Maroko. Kok tahu Ustaz? Karena direkam dan akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan di tengah pematang, melihat padi, melihat kebun, itu akan mengembalikan memori kita kepada masa lalu, masa kecil, masa mengaji ke surau jam 6 sore sebelum azan berkumandang, balik ke rumah membawa alif-alif, berjalan menuju surau, sampai di surau mengaji alif di atas, alif di bawah, alif do panu a i u, alif do di atas, alif do di bawah, alif do depan on, an on, nan tahu berarti lah tua. Sebab anak kini tidak tahu cara membaca itu lagi. Anak kini lah pakai ikro a a bakata batasa basabas. Kok anak nan ketek, anak ambo nan ketek mengajinya pakai alif dua di tay. Anak ambo a batata batasa pakai apa kini mengajinya? Inyo nggak menjawab, galak saja. Terpukaunya dengan Ustaz Abdul Somad. Kok beda ya dengan yang di YouTube? Mudah-mudahan anak-anak awak tosadonya menjadi para ahli Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dari maghrib ke isya handphone mati, TV mati, laptop mati, komputer mati. Kenapa mati? Pemandangan bergilir. Dari maghrib ke isya handphone mati, TV mati, laptop mati, komputer mati. Siap? Karena anak semuanya mengaji dalam program Maghrib Mengaji. Itu yang saya sampaikan. 17 masjid yang sudah dibangun, masjid-masjid lama, masjid-masjid raya, masjid-masjid besar, masjid-masjid jami, surau langgar dan musola, maghrib ke isya siap anak-anak mengaji. Tapi anak tidak bisa main perintah, ayo mengaji, ngaji, 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 ngaji. Amak nggak ngaji, amak ingin drakor. Nggak bisa. Bapak juga nggak bisa begitu, Pak. Ayo mengaji, ayo mengaji, ayo ke surau, ayo ke langgar. Bapak nggak mengaji, Bapak sudah dewasa. Nggak bisa begitu. Anak iko tidak seperti memandikan barua, tapi seperti memandikan kudo, ya kan? Apa beda memandikan barua sama memandikan kudo? Kalau memandikan barua, bagi saudaraku nanti, kok kalau mau ceramah di Sumatera Barat, pasti beko komen-komen ada di YouTube, tolong translate dong. Barua itu artinya monkey. Memandikan monkey, diikat pakai tali, dimasukkan ke kolam, ditonton dari atas. Tapi kalau memandikan kudo, awak ikut ke dalam sama-sama basah dengan kudonya. Maka mendidik anak itu bantu memandikan. Aku lu kingkong. Bantu memandikan kudo, awak mesti basah. Kita mesti ikut ke musola. Anak mesti ditenteng tangannya, dibawa masuk ke musola, ngaji dengan guru ya nak. Papa mau di situ sebentar. Papa mau ngapain? Membaca Quran. Rupanya main handphone.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak itu nikmat? Apakah anak itu nikmat? Sehat nikmat, harta nikmat, duit nikmat, kebun nikmat. Tapi nikmat di atas nikmat adalah anak, karena mereka yang bangun tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan anak kita nanti yang bangun tengah malam mendoakan kita. Anak-anak Eko Beko mendoakan, nampak tak mau didoakannya gayanya. Yang kedua yang didoakannya adalah anaknya. Rabbi habli minas sholihin. Yang ketiga didoakannya adalah bininya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang keempat didoakannya adalah kampung halamannya. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Solo negeri yang aman, damai, tentram, terbuka pintu rezeki. Sesudah itu baru doakannya, ya Allah, berikanlah Ustadz Somad mati dalam husnul khatimah. Aku indah minta doa nambah yang lain. Aduh pulau jamaahku menambah-nambah. Ya Allah, beratkanlah badannya sekecil. Tidak usah hiraukan cakap orang. Kalau tidak komen orang kau panjang ke bawah, betul. Tapi kalau kuri, nampaknya kurang makan. Nanti kalau nampaknya awak agak bertambah, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Apa lu panjangkan kecil kurang? Hidup ini tidak berat. Yang berat itu memikirkan cakap orang, deh. Betul. Maka jangan pikirkan. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, masih berpegang dengan sunnah, maka tidak ada yang salah. Kalaupun ada orang komen, anjing menggonggong kafilah, ini anak-anak muda sampai nggak sholat ke masjid ke surau gara-gara komen. Dia pagi-pagi dah siap ingin sholat subuh, datang komen, titip doa untuk malaikat ya. Sore-sore jam 6 sudah siap ke surau, datang komen, mau ke masjid ya? Teman saya kemarin dia ke masjid 3 hari ke Mas Haji mati ya. Jangan dilawan, cukup dengan satu kata pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu, apa angkabil wajah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua di Solo ini akan selamat selama kita saling menjaga. Watawasau bis. Abdul Somad tawasau bil haqnya dengan ceramah, dengan khutbah, dengan tabligh akbar. Tapi ada orang yang tak perlu ceramah, yang tak perlu khutbah, tak perlu tabligh akbar. Siapa dia? Inilah bapak-bapak yang ada di pentas ini. Mereka tidak perlu ceramah, mereka tidak perlu khutbah. Bapak dari kejaksaan cukup dengan dituntut di kantor jaksa, mencret. Semua koruptor, penjual narkoba, mencret. Kalau Abdul Somad yang ngomong, kamu masuk neraka, kamu masuk neraka, biar aja, emang masalah buat lo. Yang santri angkat tangan. Masya Allah, santri angkat tangan. Sekarang Ustaz tanya, jawab dengan jujur, suara yang lantang. Mana yang lebih bermanfaat, yang lebih tepat, yang lebih cepat, yang lebih ditakuti masyarakat dakwahnya? Ceramah Ustaz Somad atau dakwah polisi? Dakwah polisi. Barang dia berceramah. Kalau Ambo yang melarangnya minum khamar, jangan minum khamar, jangan pakai sabu, jangan pakai narkoba, jangan main judi, dia tidak peduli. Tapi kalau Pak Kapolres, dia tidak perlu ceramah, dia tidak perlu teriak, cukup diambilnya pistol, main. Apakah anak-anak santri kalau tamat nanti bisa jadi tentara? Bisa jadi Danramil, bisa jadi Panglima, bisa jadi Kapolda, bisa jadi Kapolri. Siapa yang mau jadi TNI Polri angkat tangan? Mantap, mainkan.
Kalau semuanya menjadi muazin, semuanya menjadi ustaz, siapa yang akan berdakwah dengan kekuasaan? Betul. Makanya ibu kasih motivasi anaknya, dudukkan dia, kasih nasihat. Aku melahirkan engkau meregang nyawa. Kalian ini adik-adikku, kalian ini dilahirkan dengan meregang nyawa. Banyak anak-anak tak tahu, disangkanya lahir itu macam bersin. Kalian lahir ke dunia ini, robek daging ibu kalian. Ibu saya juga. Kalian dilahir di dunia ini dikandung 9 bulan 10 hari. Di Solo mengandung masih 9 bulan. Kok kan wah, ya, awak ngecek ke orang Solo. Awak bertanya galak. Ditambahin waktu Kelompok tanya, di siko enggak Pak Ustaz, di nikah Januari April lah. Kok capek banget? Ikon namanya edisi minimalis. Disusukan selama 2 tahun, dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata. Aku tidak mau punya anak menjadi pecandu narkoba. Aku tak mau punya anak menjadi penghuni neraka jahanam. Aku ingin punya anak penghuni surga Jannatul Firdaus. Amin. Seorang ibu masak nasi goreng pagi-pagi, nasinya tak masak-masak. Dia heran, ditengok kompor apinya tak ada. Rupanya tabung gas sudah dijual anak untuk beli narkoba. Ini fakta, true story, kisah nyata. Tapi itu tidak ada di Solo. Karena di Solo semua anak baik-baik semua. Waduh, stadion. Tadi pagi waktu saya lewat dikasih tahu, nanti malam Ustaz Somad kita akan di stadion ini, Ambot Calian Stadion. Aduh, orang beko. Jangan-jangan isinya jin ifrit seluruh. Pagi tadi kami lewat, bapak-bapak polisi sedang berbaris pengamanan. Aku heran, ikut siaran mengisi tanah lapang iko. Rupanya panuh manusia. Malam iko awak dibanggakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Itu sholawat ibu-ibu yang hamil 9 bulan mau lahir. Jantungnya tak normal, takut mati, takut melahirkan susah. Datang setan berbisik, nanti kau melahirkan susah, nanti kau kena sesar. Menenangkannya, sallallahu ala Muhammad. Jangan menyanyi. Iko hamil 9 bulan, oh nyanyi. Kedua anak tuh. Tapi salawat itu tidak selamanya slow. Tidak semua salawat itu melo. Ada yang iramanya agak cepat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu namanya irama. Itu berekspresi. Irama-irama ini mesti kita isi karena dia akan terngiang di telinga kita. Kalau kita selalu bersolawat, nanti tengah malam solawat itu akan terngiang di telinga. Waktu talaluk jam 2 malam nyetibo ke telinga awak. Sallallahu ala Muhammad. Kadang ibu sambil memasak, sallallahu. Tapi kalau nang awak dengan musik, cinta satu malam, tiang racun, kucing garong, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2, tapi kaci-kabigam, kut-kut hutani, hafal tuh, satu jamaah. Terngiang di telinga. Iya kalau terngiangnya waktu lalu, kalau terngiangnya waktu sakaratul maut. Bayangkan kita sedang berada di rumah sakit, berbujur kaku, anak tak ada, suami tak ada, keluarga tak ada, security pun di luar, sendirian di dalam. Tiba-tiba
terngiang. What can I do? What can I do? Aku tidak mati suul khotimah. Aku udah mati. Kok menyanyi enggak? Masih syukur kalau nantang yang detilingo awak babelo jalan kayu aro. Masih takana kampung halaman, di kampung awak ada buya-buya, masih ada ingatannya. Kadang terngiang dengan lagu-lagu dan awak tidak paham, dan menyanyi tidak paham, dan mendangai tidak paham, keduanya mangguk ke palu. Mudah-mudahan nanti kita semuanya waktu menjelang sakratul maut tiba, saat malaikat mencabut nyawa, yang terngiang di telinga kita adalah solawat-solawat, sehingga mudah kita mengucapkan la ilaha. Ambo wakatuana ambo lahir ambonan mengazankan kate dingonyo. Anak pertama, anak kedua ambonan mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak yang belum mengazankan anaknya, nanti pulang dari siko jangan diazankan lain. Waktunya lah lewat, dan itu sunat bukan wajib. Yang gara-gara mendengar ceramah kau pulang dibawa anak siko sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa bapak aku? Awak harus mesti ikut. Waktunya sudah lewat, Pak. Apa yang kita inginkan, Pak? Bapak waktu mengazankan anak Bapak di rumah sakit setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kami mengazankan kalian anak-anakku, yang kami inginkan cuma satu. Saat kami nanti mati menjelang sakratul maut, kalian yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah. Kalau anak indah ada, ibu yang membisikkan, ibu siap membisikkan la ilaha illallah ke telinga Bapak. Siap. Bisikan besok subuh kalau nyontak sembahyang. La aku la aku mau kecil dah, bukan la ilaha illallah dah, la jam di mostan aku dah. Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Itulah mantu awak setiap selesai sholat. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Kalimatu alqin alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan itu juga nanti kita masuk ke dalam surga. Miftahul jannah, kunci surga, la ilaha illallah Muhammadur. Jangan bangga dengan masjid yang besar, jangan bangga dengan tabligh akbar kalau kita tidak siapkan anak-anak kita dirusak oleh medsos. Betul, anak kita dirusak oleh aliran sesat, rusak oleh game online, dirusak oleh pinjol, dirusak oleh judi online, dirusak oleh narkoba, sabu-sabu, khamar, LGBT. Dulu bangga punya anak laki-laki yang gagah perkasa, tegap berotot, kumis melintang. Hari ini orang takut sejak kejadian peristiwa berita di medsos. Orang-orang yang tegap berotot ketika ditanya, masjid di mana, Bang? Di sana. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak muda Solo ini semuanya. Ustaz, kenapa yang didoakan anak muda aja? Yang tua-tua, yang tua tak perlu kita doakan karena malaikat maut sudah dekat. Anak muda ini yang paling banyak godaannya, betul? Anak muda ini yang hawa nafsunya luar biasa. Tapi kenakalan orang tua juga, Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang tua-tua segera taubat nasuha. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya itu tak sembahyang. Sejak tabligh akbar di Solo kemarin, alhamdulillah sudah berubah Pak Ustaz. Jadi suami ibu sudah sholat? Sudah Pak Ustaz. Sholat apa? Sholat Jumat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau
tak sembahyang, apa gunanya? Ibu, tapi pertanyaannya jangan nanti membuat ibu sama bapak kelahi. Janji bisa. Bapak jangan marah ya Pak. Kalau bapak ini mati meninggal dunia masuk liang lahat, ibu mau masuk ke dalam agak semalam? Tengok Pak. Yang menemani bapak di liang lahat adalah sodako. Mati meregang nyawa, mau pejabat, mau rakyat jelata, mau jenderal bintang 5 masuk ke dalam liang lahat, dikuburkan, pakaiannya tidak berjahit. Makanya kalau ibu bapak bangun malam yang pertama dipegang jahit, masih ada jahit, masih ada, alhamdulillah. Kalau sudah tak ada, siap-siap. Diletakkan ke liang lahat, kepalanya di utara, kakinya di selatan, dimiringkan ke arah kiblat, tidak pakai bantal, tanah dibulat-bulatkan, diletakkan di pinggang, diletakkan di tengkuk, diletakkan di kaki, ditutup pakai kayu, ditimbun pakai tanah. Anak-anak melompat ke atas, dia ambil stok dan cangkol, dia panggil kawan-kawannya, mari kita injak makam bapak biar parah. Mereka pulang ke rumah, hari pertama mereka menangis, ayah. Istri pun menangis, bapak. Hari kedua mereka mulai menonton TV dengan senyum tipis. Hari ketiga mereka mulai buka handphone dengan ketawa terbahak-bahak. Hari keempat mereka mulai membuka laci, mana STNK dan BPKB. Mereka bawa ke kantor Samsat, mereka balik namamu di STNK berubah, namamu di BPKB berubah, namamu di akte surat tanah berubah. Tak lama-lama surat nikah berubah. Hari ini bapak boleh tersenyum, hari ini ibu boleh tertawa, tapi nanti malam pas terbangun, iyo juo. Yang menemani kita hanyalah sholat. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillah. Semuanya kuserahkan pada Engkau ya Allah. Tempelkan kening yang paling tinggi, kening. Tak ada yang berani memegang kening. Ditempelkan ke lantai, tempat paling rendah, diinjak-injak tapak kaki. Kau katakan kau yang paling rendah, yang paling tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Walaupun bapak-bapak kita polisi, TNI, Polri, mereka dihormati, tak ada yang berani megang kening mereka. Tak mungkin mereka sholat menempelkan keningnya ke tiang. Allahu Akbar. Tetap ke lantai, karena mereka sadar bahwa mereka adalah hamba Allah, meminta kepada Allah sebelum sholat. Dia katakan sekali lagi, at-tahiyatul mubarakatuh salawatul thayyibatu lillah. At-tahiyatul penghormatan. Hari ini Abdul Somad dihormati luar biasa, dibuat fotonya paling besar. Padahal kenyataannya lebih gadang lagi Buya Jel Fatullah daripada Ambo. Pas dipoto bisa belah Ambo dan lebih gadang. Mohon maaf Buya, itu bukan kesalahan Ambo, kesalahan tukang buwe baleho. Bapak wali dibuatnya ketek, Pak Wakil Wali dibuatnya ketek. Penghormatan namo Ambo dibuatnya sampai meter. Profesor, Ustaz, Abdul Somad, LC, DESE, PhD. Banyak loh ibu-ibu ditanya di anak, mama itu apa? Itu desa, kampung. Desa itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, dari bahasa Prancis di Maroko. Jadi waktu pulang ke Indonesia melamar jadi PNS, tertulis tulis menurut titel negara asli, jangan dirubah. Namun tulislah DESA. Perasaan lah hebat banget lah bahasa Prancis. Diplôme Études Supérieures Approfondies. Deso. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua nama tidak lagi dipakai. Profesor, Dato, LC, Haji, MA,
almarhum. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapkanlah bekal yang selama ini berkelahi, putus silaturahim, walaupun hajimu bolak-balik ke Makkah, walaupun sedekahmu banyak, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Malam ini kita sedang menyambung tali silaturahim. Yang putus kita rekat, yang retak kita sambung, yang jauh kita dekatkan. Salat Jumat silaturahim, Maulid Nabi silaturahim, nuzul Quran silaturahim, berselawat silaturahim, tabligh akbar silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini memanjangkan umur dan memberikan berkah ke kota Solo, insyaallah. Berkah, apalagi ciri Solo ini maju, sejahtera. Namanya berjuara. Berkah, maju, sejahtera. Berjuara, berkah, maju, dan sejahtera. Insya Allah terwujud kalau apa yang saya sampaikan ini kita amalkan semuanya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dalam syair itu kita meminta berkat kemuliaan Nabi Muhammad, maka disampaikanlah segala maksud niat baik kita semuanya, insya Allah, dan diampunkan segala dosa-dosa kita semuanya, insya Allah. Dosa itu diampuni dengan cara taubat nasuha. Taubat nasuha itu yang pertama menyesal. Menyesal sudah pacaran, menyesal sudah mengganggu anak orang. Mudah-mudahan yang pacaran malam ini di malam tabligh akbar musholawat, tempat berkumpulnya orang baik, ramai bersama habaib, bersama santri. Semua yang pacaran mudah-mudahan putus. Kurang sekali lagi, semua yang pacaran putus. Kalau ada anak padusi, anak gadis menjalin hubungan dengan laki-laki, bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang kehilangan segel laki-laki apa perempuan? Jangan mau pacaran. Mudah-mudahan yang putus malam ini besok pagi segera dipinang dengan bismillah. Jangan datang sendirian, kepedean. Assalamualaikum guys, saya datang ke rumah Bapak tidak hanya ingin selama ini bertetangga, ingin lebih dekat lagi. Izinkan aku mempersunting anak gadismu. Siapa Jakob? Pulang. Jangan datang sendiri, bawa Buya Jelfatullah, bawa Pak Ketua KNPI, bawa Bapak Kapolres. Kalau usah samakan kami bawa, jangan. Kalau ambunan kalian bawa, ambunan diterima. Niat baik itu mesti. Bapak yang punya anak gadis, ibu yang punya anak gadis, kalau datang anak yang baik, yang soleh ini, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau tengok ada anak lajang, agamanya bagus, wa khuluquhu, akhlaknya bagus, nikahkanlah dia dengan anakmu. Untuk apa dia kaya, duitnya banyak tapi pecandu narkoba? Betul. Untuk apa mobilnya mewah, duitnya banyak, dompetnya tebal, tapi dia tak sholat? Ternyata Pak Ustadz, dulu saya sangka kalau saya nikah sama dia bahagia. Ternyata Pak Ustadz dia tak sholat. Gimana rasanya Bu? Macam tidur sama babi hutan. True story, kisah nyata. Saya tidak ada niat jahat. Saya hanya ingin anak-anak muda kita ini menjaga harkat martabat kehormatan dirinya. Jangan menyia-nyiakan masa mudanya. Ustaz Abdul Somad bisa tanya ke Ustaz Jelfatullah, kakak kelas
Ambo, senior Ambo, guru kita semua. Inyo saksi hidup Ambo di Mesir, sampai tahun Ambo di Mesir dari 98 sampai 2002 tidak pernah pacaran. Kenapa? Kalah persaingan. Jadi anak-anak muda, kalian belajar saja yang bagus. Mudah-mudahan nanti ada yang jadi pengacara, amin. Ada yang jadi dokter spesialis, amin. Ada yang jadi angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, amin. Kami nggak tahu nasib kami. Saya pun tak tahu bagaimana nasib dulu. Waktu di Mesir tak pernah terlintas di pikiran saya akan tabligh akbar, akan ramai-ramai di stadion. Saya dulu orangnya tak pernah ceramah, menengok orang banyak aja saya menggeletar. Assalamualaikum. Setiap hidup ini punya jalannya masing-masing, dan setiap jalan itu dimudahkan Allah sesuai dengan niat baik kita. Mudah-mudahan segala niat baik bapak untuk anak-anaknya, segala niat baik ibu untuk anak-anaknya, segala niat kita semua untuk kebaikan Solo disampaikan Allah, dan setelah kita mati dilanjutkan oleh anak cucu kita sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi Ambo mulai jam 9.05 balik. Ini sudah jam 10.25. Berarti Iko sudah keluar dari kode etik 600 ml. Ambo walaupun tidak mencaliak jam, dari tadi tidak ada Ambo caliak jam, tapi terasa di Ambo dari rasa kesemutannya. Itu nampak dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Itu sadonan awak baca-baca tadi isinya puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memuji Nabi awak dapat syafaat. Dengan banyak berselawat hati menjadi tenang. Kalau sudah hati bertenang, kerjanya tenang, tanam sawah padinya tenang, hasilnya juga luar biasa, maka sholat menjadi berkah, PNS menjadi takut kepada Allah, korupsi nepotisme menjadi hilang, maka wujudlah negeri kita ini baldatun thayyibatun warabun. Ada yang baldatun thayyibatun, negerinya kaya tapi Rabbun tidak ghafur, Allah tak turunkan ampunan. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Kita sholat alhamdulillah. Bumi Minangkabau, Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal bukan Ambon namanya. Kita pertahankan ini untuk anak cucu kita. Pesankan kepada mereka, kau adalah Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Jangan sampai kau tidak ada Islam dalam dirimu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di akhir majelis kita ini dihadiri oleh para malaikat. Majelis kita ini diampunkan segala dosa, kata Nabi, maghfuran lakum. Saat kamu berdiri, segala dosamu lepas, segala dosamu dihapuskan. Tapi yang dimakasui dosa nan ketek-ketek. Dan jangan salah dengar, kan pulau besok ditanya nggak bayar utang, kata Ustaz Somad sudah dihapuskan. Yang dihapuskan itu dosa, bukan utang. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah, negeri kita aman damai, dibukakan pintu rezeki. Ala azim niat untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama, jangan sampai ikut aliran sesat. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah dengan baik ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabalal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wa najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina amak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zu'amaina pemimpin-pemimpin kami, wali masyayikhina buya-buya kami, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini ampunkan dosanya ya Allah. Berikan taubat nasuha ya Allah. Yang belum sholat, bukakan pintu hatinya untuk sholat berjamaah, memakmurkan masjidmu ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta, ampunkan dosa-dosa kami. Wala aiban illa satarta, tutupi segala aib cacat kami ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuan ya Allah. Wala maridan illa safaita, saudara kami yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang masih lajang, masih gadis, belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjalta, yang sudah menikah belum punya keturunan, belikan anak-anak yang soleh-solehah penghafal Quran. Allah mendefakan al-wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan Solo dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut datang mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, lisan kami, lidah kami, hati kami, otak kami, akal kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, sampah-sampah bawa buang ke tempatnya, jaga ketertiban. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah,